sampai saat ini. Dari akademisi menuju Senayan. Nah, dan tahun ini juga mengikuti pesta ya, pesta pemilihan umum yang dilakukan nanti akan dilantik di 1 Oktober 2024. 1 Oktober 2024 sampai 2029. Nah, ini gimana kawan-kawan? Kita ada yang mau menyampaikan pertanyaan dulu nih? Pasti. Mulai dari SMA dulu ya. Dari SMA misalnya kan tidak terlalu dekat ya. Nah, banyak kan saya itu. Tapi secara nggak langsung tuh ada sesuatu yang menarik gitu. Jujur aja saya bilang menarik. Yang pertama beliau datang dari luar Kalimantan Barat. Dimana kalau Kalsel itu kulturnya udah banyak ke Indonesia Tengah daripada Indonesia Barat. Tapi ada hal yang menarik itu adalah karakter Rifki itu dalam berkomunikasi itu menarik sekali gitu. Saya bisa melihat walaupun kita nggak komunikasi, tapi dari gestur, terus dari komunikasi, itu yang membuat jujur kalau bisa dibilang pada saat itu saya bilang Rifki ini nggak bakal jadi yang namanya orang birokrasi di pemerintahan gitu. Tapi ada sesuatu yang akan kesenangan beliau itu saya harus tampil gitu. Harus tampil, inilah saya gitu. Nah itu yang mungkin krisis pada saat anak-anak SMA itu adalah krisis tampil. Tapi beliau pede gitu. Dengan kelas D yang luar biasa karakteristik dengan karakternya kelas saya yang C yang banyak introvert sekali. Sebelahan gitu ya. Teman-teman bilang kelasnya adalah kelas yang paling introvert dengan dunianya sendiri. Gitu. Tapi setelah itu yang jadi memang jujur saya banyak ingin bertanya itu adalah gimana sih seninya dalam komunikasi yang dibangun dari teman. Orang bilang anak pondok dari ini. Banyak teman-teman kita anak pondok memang ada yang punya mampu seperti itu, tapi lebih banyak enggak. Tapi pada ini struktur cara berkomunikasinya itu enak gitu. Enak dalam arti kita dengan orang dari Kalbar dengan suku A, suku B, suku C. Baru kita dengar ternyata dari kelas B aja udah tumbuh gitu loh. Tapi bagaimana bisa mempertahankan sampai sekarang? Jujur kalau hal terbaik saat ini tuh kita dari berbagai macam bidang itu yang terbaik adalah komunikasi. Kalau ada ilmu komunikasi ini, saya yakin pasti kawan-kawan tuh nggak ada yang namanya tidak percaya diri. Tapi akan menjadi orang yang pede apapun profesinya, apapun latar belakangnya. Boleh mungkin kasih tips sedikit lah. Ini cara komunikasi, cara supaya bisa memberikan apa ya daya tarik dengan orang supaya bisa memahami komunikasinya. Wah. Nah, ini ilmu mahal loh ini. Mahal sekali ini. Karena dengan berbagai pengalaman nggak berubah gitu. Tetap dengan pembawaannya seperti itu. Nah, sekarang kalau memang berubah, mungkin kita ketemu sekarang. Sempat ke Kalbar gitu. Karena urusan seharusnya Kalsel ya kan, tapi tetap di Kalbar. Kenapa? Ya itu karena ada kegiatan apa ya dari itu ya. Saya masih tetap. Jadi mungkin bolehlah kami kasihkan tips bagaimana sih komunikasi kita supaya kita juga memberikan orang tertarik dengan kita berbicara komunikasi sehingga itu teman lebih banyak gitu. Banyak yang punya teman tapi arahnya nggak jelas. Arahnya jelas ya. Aduh. Pokok yang sadar aja lah. Ya. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Komunikasi di berbagai bidang, karena memang udah terbukti ya. Di SMA, komunikasi di dalam organisasi. Ketika kuliah, komunikasi juga dengan rekan-rekan organisasi dan banyak yang berorganisasi tapi nggak tahu cara hanya untuk menaikkan gengsinya ya. Oh, sip. Kalau dia organisasi proses gitu kan. So what gitu kan. Kalau nggak menjadi sesuatu yang dimilikinya itu salah satunya bisa merangkul itu bukan cuma
saya punya kekuasaan, kamu harus ikut saya enggak. Tapi pendekatan dan komunikasinya itu yang penting. Betul. Bisa diterima di berbagai kalangan. Ya, bisa Yang diterima. paling penting tadi, walaupun Rifki nggak berani ke Kalsel, tapi kok bisa sekarang Kalsel mencari Rifki? Ya, boleh bilang ini kan nggak mungkin semua orang bisa kan Benar, sendiri. Tapi berbagi masih bisa kan. Oke, terima kasih. Iya. Atau Pak Dokter ada niat untuk mengikuti jejak Pak Rifki? Jadi ya. Ya, Pak Juga Dokter. karena Rifki aja ini memang ada niat. Iya. Sampai masuk pakai menteri kota dulu. Iya. Supaya agak panjang karir kota. Aku jadi konsultan. Ada apa? Tadi awal kirain tips untuk berkomunikasi dengan pasien ya. Ternyata lebih luas lagi ya. Benar nih, ternyata ada niat untuk menuju ke siapa tahu ya. Kita nggak tahu karir ya. Cita-cita kan mungkin dari Rifki, cita-cita memang dari kecil bukan. Keinginannya untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat gitu. Nah, saya jujur pribadi setelah menjadi profesi ini, baru mulai coba hidup ini bukan sendiri. Ya. Hidup ini bagaimana kita bisa memberi, tapi jangan berharap orang memberi ke kita. Gitu. Mungkin 5 tahun ke depan, ya, waktu kemarin. Dari dukung. Aku jadi ketua timnya lah. Kedua ada pemenangan. Nah, maksud laporan. Laporan itu apa? Boleh nih Mbak Rifki. Karena tipsnya pasti akan bermanfaat untuk kita semua ya. Di kalangan apapun tentu ilmu komunikasi itu penting. Nah, gimana nih Pak Rifki yang udah menjajal beberapa profesi, sudah berkeliling ke beberapa dunia ya gitu ya, dunia di masyarakat, kira-kira apa nih tipsnya, poinnya? Gak ngerti kata kalau kuncinya? bikin tips ini apa ya. Tahu ya? Yang jelas begini tak. Aku kelas 4 SD pindah dari Barabai, kota kecil tadi itu, langsung ke Pontianak. Begitu masuk SD, aku tuh SD 34, Pontianak Selatan depan Pasar Kemuning. Problem utamaku waktu itu adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Karena di sekolahku dulu pakai bahasa Banjar, di rumah apalagi. Aku nggak ngerti bahasa Indonesia yang baik. Aku ngerti bahasa Indonesia tapi ngomongnya susah. Maka pada saat itu, agar aku nggak diketawain orang, aku belajar pengucapan huruf vokal yang benar. Karena orang Banjar itu nyebut O itu selalu U. Nyebut F pakai P. Iya nggak? Nyebut E itu I atau E, nggak jelas gitu. Misalnya nyebut kota Tangerang, itu nyebutnya Tangerang. Nyebut Jember, Jember. Iya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, pada saat itu memperbaiki komunikasi hanya sekedar kebutuhan agar diterima. Daripada diketawain orang, ya aku harus belajar. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Pada saat masuk pondok, kelas 1 sanawiyah, di pondok itu cuman 1 bulan boleh pakai bahasa Indonesia. Bulan kedua sudah wajib pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau enggak, kita dihukum sama orang. Jadi memang sistem yang memaksa kita untuk belajar. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita nggak bisa jawab, kita diem. Daripada kita kena hukum. Orang mau ngomong apa, kita senyum-senyum aja. Ya, yes. Kalau bahasa Arabnya, naam, gitu-gitu aja. Kita nggak bisa jawab. Tapi kan lama-lama kan kita juga pengen dahaga komunikasi kita kan terpenuhi kan. Paling nggak yang merangkai 2-3 kata lah. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau soal public speaking, itu di pesantren. Setiap minggu kita wajib ikut namanya muhadoroh. Muhadoroh itu adalah di mana setiap santri selama 10 menit wajib menyampaikan pidato dalam 3 bahasa yang ditentukan secara acak. Jadi misalnya untuk minggu depan tugasku itu kayak di kuncang arisan itu loh. Aku kena bahasa Arab gitu. Maka aku harus menyiapkan
Ya, teks pidato aku di muhadharah itu 2 hari setelah hari muhadharah, dan nanti persiapan berarti 5 hari setelah itu. Jadi kita tuh dipaksa, walaupun kita nggak sempurna, kita mau ngomong apa juga nggak dimarahin. Yang penting ngomong aja. Begitu pula, iya, begitu pula bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia itu. Jadi kita tuh dipaksa untuk itu. Kalau tadi pertanyaan ada banyak teman mantan santri yang tidak, berarti dia memang asal menyiapkan teks. Dia tidak punya orientasi prestasi. Karena muhadharah itu ada juaranya. Juara satunya di muhadharah itu ada juara umum. Aku selalu ingin masuk di kategori juara umum. Karena itu aku nyiapin teks yang benar. Aku tanya ke kakak-kakak kelas, apakah ini struktur bahasa Arabnya udah benar, cara pengucapannya udah baik, dan seterusnya lah. Sehingga mungkin pada saat keluar dari pondok 3 tahun, aku punya kemampuan komunikasi di atas rata-rata dibanding, mohon maaf, teman-teman yang bukan pondok. Nah, teman-teman kan nggak mungkin di SMP disuruh pidato. Nggak ada, kecuali ikut lomba pidato. Kalau ini wajib tiap minggu. Jadi kalau kita pidato, kayak aku waktu itu disuruh kenalan, tiba-tiba dipilih secara aklamasi jadi ketua kelas, karena aku paling bagus ngomongnya. Iya nggak, Beza ya. Jadi itu pelajaran mungkin soal merangkul dan dirangkul. Jadi kita harus juga punya kemampuan untuk selalu tersenyum dan merangkul siapapun orang, kendati dia berada pada pihak lawan. Karena kalau kita mempermanenkan konflik, maka kita akan hidup dalam suasana konflik dan itu nggak produktif. Kalau ditanya kasus Kalsel ya, kan aku otomatis banyak musuh nih karena kasus ijazah. Iya dong, banyak musuh dong. Sekarang hampir seluruh orang aktor-aktor yang dulu menyatakan ijazahku palsu dan seterusnya, semuanya udah kurangkul. Bagiku, beliau tuh dunianya udah terlalu jauh bagi aku. Mereka di kampus cuma ngurus kampus doang, aku udah ngurus banyak hal. Dan kalau aku bermusuhan dengan mereka, kendati mereka guru besar, aku mengkerdilkan diri dong. Aku mendegradasikan diri dong. Kan aku tadi aku bilang aku kan mirip-mirip Pak Cornelis lah, udah setara lah. Lah iyalah, sama-sama anggota DPR RI kan. Bagaimanapun yang bisa jadi anggota DPR RI nggak banyak orang gitu. Dan karena itu walaupun mungkin mereka tidak bisa menerima kita 100%, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah tidak mempermanenkan konflik. Jadi kalau kawan-kawan juga pengen agar relasi dengan banyak pihak itu tidak banyak masalah, kata kuncinya satu. Orang boleh aja ngebully kita, nggak suka kita, apa biarin aja. Tugas kita adalah tetap baik dengan mereka. Lambat laun mereka juga akan mikir, ini orang kok udah nggak kita sukain kok masih baik-baik aja gitu. Apa salahnya gitu? Lambat-lambat juga orang akan baik. Dan ini sebetulnya cerita para nabi. Kalau kita melihat kasus Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Isa Al-Masih itu adalah seorang pembawa misi suci Tuhan yang kemudian dibully oleh komunitasnya dan masyarakatnya, yang sampai kemudian dia disalib. Tapi kemudian yang nyalip-nyalip ini belakangan menganggap bahwa misinya itulah sebagai sebuah misi kebenaran. Maka ngikut. Dalam kasus kita sebagai orang Islam, Nabi Muhammad, pada saat beliau awal membawa Islam ke tanah Arab, beliau kan juga digitukan. Ada 2 cerita yang paling populer. Cerita yang pertama adalah musuh utama Nabi Muhammad itu adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu siapa? Itu adalah adiknya dari bapaknya Nabi Muhammad atau pamannya Nabi Muhammad sendiri. Yang kedua, ada beberapa orang pada saat Nabi dari rumah ke Masjidil Haram ingin melaksanakan sholat fardu, Nabi itu selalu dilempari batu dan dilempari kotoran di kepalanya sama 2 orang ini. Suatu hari 2 orang ini nggak ngelempari Nabi. Nabi bingung, loh kok hari ini saya nggak dilempari kotoran lagi? Dia tanya ke orang itu, mana bapak yang biasa ngelempari kotoran di kepala saya? Orang bilang dia lagi sakit. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menjenguk, Nabi mendoakan karena dia adalah, mohon maaf, Rasulnya Tuhan, doanya istajab, doanya makbul, orang itu sembuh. Kalau kita kira-kira susah kayak begitu. Ya kita belum sanggup kayak Nabi, paling nggak di bawah-bawah Nabi sedikit lah. Hanya orang boleh aja benci sama kita, mau apa, kita senyumin aja lah. Apa susahnya juga.
Tapi ketika kita membalas ketidaksukaan orang dengan ketidaksukaan lagi, sesungguhnya itulah yang akan mempermanenkan konflik gitu. Aku melakukan itu dengan kawan-kawan sadar atau tidak sadar pada saat kita di SMA. Aku nggak pernah ada masalah apapun dengan anak-anak SMA 1. Mau yang ngapa-ngapain kita nggak apa-apa. Tetap teman selama-lamanya. Dan anak SMA 1 ini saya nggak bisa pisah kalau lebih dari 4 bulan. Jadi kalau lebih dari 4 bulan saya pasti ke Pontianak. Untuk sekedar menengok wajahnya yang baik-baik ini. Yang 3.200 orang ini. Luar biasa. Ya, karena saya baru masuk ke 40 nih kayaknya memang semangat nih Bang ngomong yang berat-berat gitu ya. Agak lain. Karena udah ini. Ya, gimana nih Pak Rifki tadi pertanyaannya? Ini ada sebuah cita-cita lain ya ternyata menjadi pemimpin di Kalimantan Selatan. Nah, kira-kira perjalanannya seperti apa? Maksudnya kenapa tiba-tiba punya visi ke sana gitu? Mungkin di awal itu kemudian kira-kira langkahnya ke depan seperti apa dan harapannya tadi seperti kata Giri, apa sih yang diharapkan oleh Pak Rifki ini? Saya ini satu periode di legislatif ya. Walaupun di legislatif tingkat nasional kita tahu bahwa anggota DPR RI itu memiliki 3 tugas konstitusional. Yang pertama adalah tugas konstitusional penganggaran. Kami membahas dan memutuskan APBN. APBN kita sekarang tidak kecil, hampir 3.000 triliun. Kemudian kami melakukan fungsi legislasi, membahas dan memutuskan satu rancangan undang-undang menjadi undang-undang, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Ada satu yang saya rasa saya merasa ingin men-challenge diri saya ke wilayah lain. Dalam hal ini adalah eksekutif. Karena selama berinteraksi dengan mitra kerja, presiden dan para menteri di Senayan, saya merasa kalau mungkin suatu saat saya diberikan kesempatan untuk memimpin satu pemerintahan, sebutlah pemerintahan daerah atau institusi negara, kementerian, lembaga gitu, mungkin saya bisa berbuat jauh lebih banyak daripada sekedar menjadi anggota DPR. Yang kedua, kalau tadi kita bicara usia, menurut saya usia sekarang inilah kita memiliki segalanya untuk mencurahkan energi, pikiran, tenaga di eksekutif. We are on top ya. Iya, kita ini on top. Usia 40 sampai 50 itu menurut saya itu masanya kalau kita diberi kesempatan untuk mencurahkan pikiran terbaik kita, tenaga kita yang paling kuat, dan energi terbaik kita untuk kita melakukan hal-hal yang mungkin selama ini tidak dilakukan, mohon maaf ini, oleh pemimpin yang usianya 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas. Anak muda itu punya cara berpikir yang berbeda, cara menyelesaikan persoalan yang berbeda, dan punya kemampuan untuk menangani konflik yang berbeda. Tapi itu nggak bisa saya lakukan kalau saya cuma jadi anggota DPR. Dan itu juga nggak bisa Bu Rini lakukan kalau cuma jadi eselon 2. Saya tuh punya kesempatan untuk menjadi kepala daerah. Karena saya nggak harus kayak Bu Rini untuk berhenti jadi ASN sebagai calon Bupati Kuburaya misalnya gitu. Atau kayak teman-teman lain, Nono, Giri harus berhenti dari Polri, udah capek-capek jadi polisi, harus berhenti dulu baru jadi calon, belum tentu menang atau kalah, kan enggak. Saya ini udah di dalam track yang tepat. Saya ini udah jadi politisi, saya punya modal politik yang cukup, alhamdulillah. Dulu 2019 saya menduduki kursi ke-6 dari 6 kursi. Saya itu kursi terakhir. Sekarang saya naik kelas di kursi kedua dari 6 kursi. Itu artinya apa? Elektabilitas yang saya miliki itu jauh lebih baik. Yang kedua, berdasarkan survei beberapa lembaga survei nasional, saya selalu masuk 3 besar sebagai calon gubernur Kalsel. Dan saya punya diferensiasi dibanding calon gubernur lain, karena usia saya yang kepala 4 cuma saya. Yang lain kepala 6 dan kepala 7. Ya. Wah. Kandidasinya tuh pada wilayah itu. Nah, demografi pemilih itu 60% adalah orang yang usianya 40 tahun ke bawah di Kalimantan Selatan.
Dan saya melihat ada momentum anak-anak muda itu lebih dipercaya dibanding periode-periode sebelumnya. Nah, karena itu saya sudah mengusung jargon Kalsel baru, Kalsel lebih baik. Sejak 1 tahun yang lalu. Dan kalau tidak ada aral melintang, saya mohon doa ke 3.200 teman-teman yang angkatan 2001 Semunsa ini. Ya, saya mohon doa lah dari teman-teman. Kalau memang ada rezeki teman-teman ini punya teman seangkatan jadi gubernur tahun ini, ya mudah-mudahan saya terpilih. Saya terpilih. Ya, itu satu soal rencana ikut dalam kandidasi ya. Yang kedua, kenapa saya pengen pulang tadi? Tadi saya punya alasan subjektif. Ada alasan objektif. Apa itu alasan objektifnya? Saya bersyukur menjadi salah seorang anggota panitia kerja rancangan undang-undang ibu kota negara yang kemudian melahirkan undang-undang IKN tahun 2022, di mana kemudian IKN itu meletakkan Kalimantan sebagai ibu kota Nusantara. Provinsi saya Kalimantan Selatan persis bersempadan atau berbatasan dengan IKN, sehingga kemudian sebagai penyangga IKN, bagi saya Kalimantan Selatan itu harus mampu memotret dirinya layaknya Jawa Baratnya DKI hari ini atau Bantennya DKI hari ini. Kami harus mengambil benefit dalam banyak hal. Dalam sektor ekonomi misalnya, IKN yang fokus pada pengembangan infrastruktur pemerintahan, maka saya harus mengambil entity bisnisnya di tempat saya. Saya punya rancangan untuk menyediakan kawasan industri strategis nasional dan internasional di Kalsel. Saya sudah bicara dengan beberapa pengusaha, kita sudah punya sekitar lebih dari 2.000 hektar untuk kita tawarkan kepada investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi membangun kawasan strategis, industri strategis di Kalimantan Selatan. Ada 3 hal yang saya siapkan. Yang pertama, saya akan menyiapkan listrik yang banyak, karena kami adalah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Kita punya PLTU yang cukup untuk itu. Kami juga punya sumber gas alam Bu Rini, satu-satunya di Pulau Kalimantan ini. Yang kemudian kalau saya pipanisasi ke kawasan industri itu, maka kawasan industri saya akan menjadi kawasan industri dengan kecukupan gas alam yang paling baik di Indonesia. Dan yang ketiga, tentu saya sudah menyiapkan beberapa infrastruktur dasar bersama teman-teman seperti pelabuhan dan seterusnya. Kami punya pelabuhan umum, kami punya pelabuhan terbesar di Kalimantan yang dimiliki oleh satu perusahaan, bukan milik negara, yang kemudian nilai investasi itu saya pikir akan sangat membantu kalau kemudian Kalsel nanti kita jadikan kawasan penyangga IKN. Saya kalau terlalu panjang cerita di sini, nanti ini ceritanya justru visi misi gubernur. Intinya aja, saya pengen jadi gubernur Kalsel. Satu, karena saya ingin kampung saya, Kalsel itu bukan menjadi penonton IKN. Dia bersebelahan, IKN-nya maju, kampung saya nggak maju, saya nggak mau. Saya harus dapat benefit dari situ. Yang kedua, saya ingin menghadirkan akselerasi pembangunan di kampung saya. Kampung saya itu dulu terkenal sebagai epicentrum pembangunan di Kalimantan. Apa-apa dulu Banjarmasin, apa-apa Banjarmasin. Sekarang udah nggak gitu. Sekarang udah kalah sama Balikpapan, bahkan mungkin juga sebagian kalah sama Pontianak. Tata kota Banjarmasin itu kalah sama Pontianak. Semrawut, nggak tertata, orang keluar dari bandara, ngelihatnya tuh Banjarmasin itu tidak ada indahnya gitu. Saya harus perbaiki itu semua. Dan tentu yang paling penting adalah saya ingin menghadirkan kepemimpinan muda dari luar Jawa. Luar Jawa selama ini selalu dianggap tidak mampu sebagai pelengkap penderita dari Republik. Saya 4 tahun di Senayan, saya buktikan bahwa kita nggak kalah sama teman-teman yang mewakili Jawa. Saya bukan bicara etnis ya. Ini bicara soal teritori. Dan bagi saya, kalau kita punya mimpi bahwa Indonesia itu harus dikelola secara adil, maka salah satunya kita harus berjuang untuk menghadirkan ikon-ikon pemimpin di luar Jawa. Agar 2034, 2039, presiden wakil presiden itu harus ada yang mewakili dari luar Jawa. Dan saya jujur ingin saya katakan, saya minta doa restu, saya menuju ke arah itu.
Aku waktu jadi aktivis mahasiswa, kemudian jadi dosen bahkan, udah doktor, itu hanya bisa mengkritik pemerintah dan DPR. Kita anggap pemerintah dan DPR itu tidak peduli terhadap sektor-sektor yang kita anggap itu penting, tapi bagi dia nggak penting. Begitu aku masuk menjadi anggota DPR, anggaran 2019 itu lebih kurang sekitar 2.400 triliun. Kawan-kawan, 700 triliun kita bayar utang, pokok dan bunga. Oke? Jadi kita tinggal punya berapa tuh? 2.400 dikurang 700 berapa? Ya, pinter. Nah, terus dari sisi yang lain, kita punya kewajiban lain. Apa itu? Kita harus membayar gaji pegawai, gaji tentara, gaji Polri. Itu menyedot. Bentar, aku tolong tenang dulu. Karena ini sangat serius gitu. Itu menyedot anggaran kita itu lebih kurang 35%. Sehingga kemudian portofolio anggaran kita itu hanya tinggal lebih kurang 40-50% untuk kemudian kita bisa exercise pada dua bidang besar. Kewajiban kita kan dua nih anggaran. Satu, transfer dana ke daerah. Kita punya lebih kurang 550 provinsi, kabupaten, kota di Indonesia yang harus menerima dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kita ambil contoh misalnya kabupatennya Bu Rini dan Pak Aprin. Saya nggak tahu APBD-nya, tapi saya kira-kira lebih kurang mungkin 1,5-1,6 triliun. Mungkin 1,9 triliun. Saya hampir pastikan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuburaya itu tidak lebih dari 30% dari 1,9 triliun. Itu artinya apa? 70%-nya duit dari APBN. Itu cara membacanya. 70%-nya itu bukan duit sini. Itu duit pusat yang ditransfer ke sini. Satu, kewajiban kami apa? Membayar seluruh gaji pegawai negeri sipil daerah. Jadi maaf, kalaupun Bapak Ibu itu statusnya adalah PNS daerah, yang bayar tuh kami APBN melalui dana alokasi umum. Bangun jalan, bangun jembatan di kampung-kampung minta ke kami pakai dana alokasi khusus. Dari 1,9 itu berarti kan plus minus hanya 700 miliar yang dimiliki sendiri. Sisanya kami drop. Dan itu terjadi di hampir semua tempat di Indonesia. Hanya ada 30% provinsi, kabupaten, kota yang punya pendapatan asli daerah di atas 50%. Hanya 30%. Sisanya semua adalah subsidi dari pusat, Pak Dwi. Yang kedua, kewajiban kami adalah mentransfer anggaran ke kementerian lembaga. Kita sekarang punya kementerian lebih kurang 34, kan ada 34 menteri. Belum lagi lembaga-lembaga negara. Macam-macam tuh, ada BRIN namanya. Macam-macam, apa BPOM, tuh, istrinya Firman kerja di BPOM. Itu lembaga negara. Ada KPK, ada KY, macam-macam. Yang harus juga kami aliri ini semua. Oke? Jadi kalau kita bicara prioritas anggaran, sebetulnya hampir tidak ada perdebatan lagi. Karena duitnya tuh udah habis dibagi-bagi. Tinggal yang sisa sikit ini. Itulah yang kemudian kita diskusikan dengan baik. Yang nggak bisa kita diskusikan apa? Anggaran pendidikan 20% itu ketentuan konstitusi. Itu pun kita siasati. Kalau itu semua kita drop di Kementerian Pendidikan, rugi. Makanya 20% kita hitung juga di BPSDM di setiap kementerian, Bu Rini. Agar itu memenuhi 20%. Anggaran infrastruktur. Waktu saya di Komisi 5, kebutuhan anggaran infrastruktur setiap tahun itu lebih kurang 1.500 triliun. Yang bisa dipenuhi oleh APBN itu cuma sekitar 250 sampai 300 triliun. Sisanya dari mana? Satu, KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Yang kedua, investasi murni. Investasi murni itu misalnya bikin tol. Swasta, baik asing maupun dalam negeri, bikin tol dulu. Nilainya 300 miliar. Dia kelola sendiri. Nanti 30 tahun, udah dihitung nih BIP-nya nih. 30 tahun nanti baru diserahkan kepada negara.
Tapi kalau itu udah nggak mampu, pemerintah apa yang dilakukan? Ngutang. Belum. Baik mengeluarkan surat hutang dalam negeri maupun surat hutang luar negeri. Aku bersyukur budak-budak pernah menjadi anggota DPR dan mengalami ini semua. Ternyata mengelola republik ini tidak mudah. Tapi bukan berarti kita tidak mampu. Tidak mudah. Ada orang bilang jangan ngutang. Juga tidak seperti itu. Pilihan kita ini mirip kayak kita mengelola rumah tangga. Suami gaji 2 juta, bini 1 juta. Anak 2 orang. Diskusilah emak sama bapak nih di rumah. Di list kebutuhan setiap bulan ternyata 5 juta. Iya kan? Berarti kan kurang 2 juta. Maka untuk memastikan kekurangan 2 juta nih pilihannya hanya 2. Berhemat atau ngutang. Kalau kita masih bisa hemat, misal emak nggak usah pergi facial sama beli skincare, oke. Tapi resikonya bapak jangan ngeluh, emak muka bopeng. Iya enggak? Bapak mengurangi ngopi-ngopi, oke. Tapi resikonya harus bisa menjelaskan ke kawan-kawan, ke budak-budak kalau agak pelit sedikit. Ya kan? Yang kita prioritaskan apa? 1, makan. Kita harus tetap makan. Kedua, budak-budak tetap harus sekolah, harus kita bayarkan. Yang ketiga, kalau ada cicilan rumah, bayar. Itulah kayak kita mengelola negara. Jadi, kami itu memutuskan membagi kue APBN satu pihak, pihak yang lain, pada sisi yang lain, selalu kami dihadapkan pada apakah harus melanjutkan utang atau tidak. Aku doakanlah budak-budak suatu hari juga jadi anggota DPR. Biar lebih bijaksana melihat persoalan republik ini. Kalau, mohon maaf ya, kalau jadi anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi tidak merasakan ini. Tidak merasakan ini. Tidak merasakan. Karena apa? Karena jadi bupati atau gubernur sekalipun, kadang dia nggak sadar bahwa DAU dan DAK itu dibagi dengan sebagian tangis air mata di Senayan. Waduh, ini saya cukup berbangga ya. Berbangganya apa Pak Rifki? Ternyata kita nih satu angkatan nih udah jauh bertumbuh dari kita. Dari dulu ya obrolannya, hahaha. Ternyata pada saat kesempatan ini podcast, pertanyaannya, aduh, dalam menusuk mak jelek, wah. Keren semuanya. 2001 agak lain. 2001 agak lain. Kita ternyata sudah sampai di usia dan pencapaian yang luar biasa masing-masing di antara kita, dan kita sangat berbangga bahwa salah satu dari kawan kita ini juga telah mencapai puncak karirnya di politisi di Legislatif Senayan, dan kini tengah mengejar mimpi selanjutnya menjadi pemimpin di daerahnya. Kita doakan yang terbaik ya, kita doakan yang terbaik. Beliau ini orang hebat, dan yang lebih hebat lagi dia ini adalah alumni Semunsa 2001. Bangga ya, luar biasa. Terima kasih kawan-kawan udah datang di episode podcastnya Semunsa hari ini. Luar biasa, nggak terasa waktu berlalu, dan kayaknya nih personel dan penonton paling banyak selama podcast itu sampai 3.256 Mbak Dea. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Pak Rifki juga di antara kesibukan yang luar biasa. Ini dari beberapa hari saja beliau berada di Pontianak menyempatkan diri selalu untuk bisa ketemu kita, dan hari ini juga menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol yang sedikit agak serius dibanding biasa yang kita ngobrol ngopi di yang tempat lain ya. Gitu. Ini ngopi yang agak serius. Terima kasih waktunya Pak Rifki, dan juga mohon maaf kalau selama perbincangan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Sama-sama. Tapi yang jelas kita belajar banyak hal. Salah satunya tadi yang paling saya ingat betul, kita ini sedang berada di usia puncak. Apapun
profesi kita. Maka dari itu sudah saatnya kita untuk memberikan juga yang terbaik dari diri kita di usia ini. Karena usia ini tidak panjang ya, Nah. Pak Arif ya. Dan kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Saatnya kita di usia kita yang tengah mencapai puncak ini untuk bisa memberikan yang terbaik, baik di keluarga kita, di masyarakat sekitar kita, sampai ke bangsa dan juga negara. Wih, serius sekali ya. Dari 2001 sampai saat ini ya kawan-kawan, kita sama-sama ya. Ya. Biar kita semangat kawan-kawan untuk menutup podcast ini. Terima kasih kehadirannya semua. Sayang semua, luar biasa teman-teman kita. 2001 sampai saat ini.